iya. Bukan, Pak. Loh, ini apa, Pak? Enggak ada air, Pak, ya dibersihkan, Pak ya. Enggak ada air. Kita menemukan arca, teman-teman. Ini yang bawa apa ini? Ini kakinya, Pak. Ini kayak arca apa? Krishna ya? Krishna, Pak. Kok bisa dikenal dari Krishna, Pak? Iya dari ini. Enggak bawa seruling. Teman-teman. Oh, bawa seruling ya ini ya. Apa? Tadi arca ini, teman-teman, itu membawa seruling dan mahkotanya ini berlanggam era kerajaan Majapahit sebagaimana mahkota-mahkota era Raja Majapahit ya, atau arca-arca yang Majapahit. Nah, ini kemungkinan ini arca era Majapahit ini, teman-teman. Tapi kalau dewa membawa seruling itu kemungkinan itu Krishna atau Wisnu, Pak ya. Wisnu, iya. Atau dewa Wisnu yang dalam literatur Majapahit dikenal dengan Waisnawa. Loh, oh, orang buniannya. Orang buniannya kok seperti itu, Pak? Memanggil temannya, Pak. Memanggil temannya, Pak. Orang buniannya. Ini kayak batu apa ini ya? Kayak fosil ini, Pak ya? Iya. Batunya aneh, bergaris-garis gitu ya. Nah, kemudian jejak vulkanologi pada masa lalu ya, teman-teman. Di sini banyak sekali pecahan-pecahan tembikar seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Coba di sini, Pak. Nah, ini, Pak. Ini teman-teman bisa di zoom ya. Ini, Pak. Ada semacam ular, Pak. Nah, ini, Pak. Jadi teman-teman, ini banyak sekali keramik Tiongkok dinasti Sung ini warnanya hijau. Jadi kita congkel, teman-teman. Lah, kita congkel seperti ini. Nah, ini masih tertutup karena tadi ini adalah keramik dinasti Tiongkok yang berbiru, yang hijau ini, dan sangat langka, teman-teman. Kita cari di sekitar sini, teman-teman. Ya, kita cari di sekitar sini, teman-teman ya. Jadi coba kita gali. Hah, ini teman-teman. Ini banyak selain keramik Tiongkok, memang banyak sekali pecahan gentong yang banyak. Lah, ini keramik Tiongkok dinasti putih, teman-teman ya. Nah, mungkin di eker-eker, di balik-balik batu mungkin ada semacam koin kepeng Tiongkok ya, teman-teman ya. Coba kita cari, banyak sekali harta karun. Mungkin daerah sini mungkin, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Di sini tadi kita banyak menemukan. Nah, ini teman-teman, apa ini, teman-teman? Apa? Ini kayaknya ada harta karun yang sangat langka, Pak, ini, Pak. Kelihatannya, Pak, kita menemukan apa ini? Kayak arca, Pak. Arca yang sangat langka, Pak, ini, Pak. Enggak ada air ya, teman-teman ya, untuk menyucikan. Ini arca, Pak. Anaknya arca, Pak. Teman, Pak, ini. Iya, ini ya. Coba kotorannya dibersihkan, Pak. Loh, ini. Apa itu? Teman-teman, apa itu? Tolong. Ada orang bunuh. Arcanya diambil. Tolong, arcanya diambil. Arcanya diambil. Tolong, arcanya diambil. Pak, kejar, Pak. Ya, tunggu ini, Pak. Pak, arcanya diambil. Dilontarkan ya. Dilontarkan deh. Ternyata orang bunuhnya nih keluar geluduk, Pak. Memang kalau setiap kali kita menemukan pusaka atau lupa, Pak, buat kita penan, Pak, itu, Pak. Munggah terus. Ayo, Pak. Balik boleh. Balik. Ya, apa gimana? Ini boleh tayo apa gimana? Boleh alat. Coba alat sini apa, Pak ya? Ayo, Pak. Balik, Pak. Kono, Pak. Balik. Pak, ini, Pak. Biasanya ada di dalam hutan ini. Kalau jam-jam segini biasanya ada menampakkan diri. Tuh, itu. Tidak hilang, Pak ya. Perlu dirawat dengan baik di sini. Coba kita, banyak sekali, Pak ya, koin kepeng Tiongkok ya. Kita jadi penasaran, teman-teman. Mungkin masih banyak ya di sekitar ini. Tinggalan kerajaan ya, tinggalan kerajaan ini, Pak, berarti ya. Ya. Mungkin semacam pemukiman elit atau tempat para petinggi kerajaan Majapahit melakukan upacara prasetyan dalam negara Kertagama ya, gitu. Atau bisa makam ya ini ya. Ya bisa. Kalau ada momen gitu biasanya kuburan kuno. Bisa saja kemungkinan pertama memang ada kuburan kuno atau bekal kubur, teman-teman. Atau juga mungkin tempat kesenangan para petinggi, tempat berburu di dalam hutan.
tempat kemudian upacara prasetyaan dalam setiap negara kertagama, atau pertemuan-pertemuan rahasia kayak para bayangkari di dalam hutan dalam menyusun rencana untuk menaklukkan Nusantara, Pak. Karena memang Patih Gajah Mada itu sangat hebat, Pak ya, sangat hebat dengan sumpah palapanya. Tapi generasi now kadang itu melupakan semacam apa namanya sumpah palapa Gajah Mada. Jadi saya coba mengungkap kembali ya di antara puing-puing tembikar era kerajaan Majapahit ini bahwasanya sumpah. Menakutkan, Pak ya. Saya penasaran dengan area ini ya, Pak ya, dengan artefak tulang. Sebenarnya itu orang Bunian atau orang Bunian, Pak ya? Ya itu orang Bunian. Ya orang Bunian, Pak ya. Orang Bunian itu biasa, Pak. Ya apa ini? Mulai nih, Pak. Menakutkan, teman-teman. Menakutkan. Jadi memang di sini ada batu bata kuno. Kemungkinan memang daerah sini dulu entah bekas kerajaan Kedaton atau istana ya. Kemungkinan memang era kerajaan Majapahit jenis batu batanya maupun ketebalannya ini ya. Semoga kemudian aktivitas bermanfaat ya. Jadi kita tetap melakukan eksplorasi di tengah-tengah hutan, di pedalaman hutan, di perkampungan kuno Majapahit dan banyak menemukan artefak ini, salah satunya Arca Wisnu ya. Tapi kita memang sangat ketakutan dikejar-kejar orang Bunian, Pak. Kita melarikan diri, Pak. Ayo, Pak, pulang, Pak. Kita mau tanya dulu ya sebentar ya. Biasanya ada di dalam hutan ini. Kalau jam-jam segini biasanya ada menampakkan diri. Hilang, Pak ya. Perlu dirawat dengan baik di sini. Coba kita, memang ya, banyak sekali, Pak ya, camping Tiongkok ya. Kita jadi penasaran, teman-teman, mungkin pasti banyak ya di sekitar ini. Tinggalan kerajaan ya, tinggalan kerajaan ini, Pak, berarti ya. Ya. Ini semacam pemukiman elit atau tempat para petinggi kerajaan Majapahit melakukan upacara prasetyaan dalam negara kertagama ya, gitu. Atau bisa makam ya ini ya. Ya bisa. Kalau ada momen gini biasanya kuburan kuno, bisa ada kemungkinan pertama memang ada kuburan kuno atau bekal kubur, teman-teman, atau juga mungkin dulu tempat kesenangan para petinggi, tempat berburu di dalam hutan, tempat kemudian upacara prasetyaan dalam setiap negara kertagama, atau pertemuan-pertemuan rahasia kayak para bayangkari di dalam hutan dalam menyusun rencana untuk menaklukkan Nusantara. Patih Amangkubumi Tan Ayun Amuk Tio Palapa Esun Gajah Mada lamun Huwus kalah Nusantara Esun Amukti Palapa lamun Huwus kalah ring Gurun, ring Serang, ring Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, ring Bali, ring Sunda, ring Palembang, ring Tumasik Samono, Esun Amukti Palapa. Jadi ini adalah komitmen Mahapatih Gajah Mada, Pak. Kemungkinan juga Mahapatih Gajah Mada pernah ke lokasi ini, Pak ya. Ya. Tapi kok hujan deras, Pak, ini. Apakah kita lanjutkan penelitian atau kita kembali ke sana, Pak ya? Coba kita sambil jalan ke sana menuju kendaraan kita karena hujan deras gitu ya. Dan ternyata masih banyak sekali, Pak. Ini harta karun ya. Jadi kita memang tidak sengaja tadi masuk sini juga banyak menemukan koin kepeng ya, dengan waktu yang singkat ini kita juga berjalan tanpa lama gitu ya, beberapa detik atau beberapa menit. Dan yang paling banyak juga gigi raksasa, Pak. Nah, jadi gigi raksasa seperti ini, kemungkinan ini ada gigi sapi liar atau kerbau liar ya, atau seperti mamalia. Yang jelas ini adalah gigi mamalia, kemungkinan makanan kesukaan para raja zaman dulu, Pak ya, atau para petinggi kerajaan Majapahit ya, Pak ya. Jadi ini gigi raksasa, teman-teman ya. Jadi seperti ini, teman-teman. Sekarang hujan deras, teman-teman. Kita harus mengejar waktu dan deadline ya. Jadi kita sambil menengok-nengok, kemudian masih ada harta karun, semacam arca-arca gitu ya, uang kepeng Tiongkok. Karena beberapa waktu yang lalu juga sempat ada temuan arca ya, kemungkinan arca Sri Krishna atau Wisnu ya, yang memang identik dengan Waisnawa pada masa kerajaan Majapahit. Sebenarnya lokasi ini dekat dengan jalan kampung, jalan setapak untuk warga mencari panen dari hasil buminya ya, semacam singkong, kemudian kayu, alpukat, durian, banyak di sini. Termasuk di sini sebenarnya juga pusat dari orang ya, banyak tanaman orang. Lokasi ini pisang juga surga dari pisang, jadi luar biasa sekali. Kayu sengon banyak, namun memang ini adalah hutan di pihak pengelolaan perhutani, Pak ya. Jadi ini milik perhutani, sebenarnya warga biasanya menanami tanaman
pisang-pisang ini gitu Pak ya. Jadi memang ini adalah sebuah lokasi yang tersembunyi sangat rahasia dan masyarakat mengenalnya sebagai bekas perkampungan kuno era kerajaan Majapahit Pak ya. Ya. Sebenarnya ini lokasinya di lereng gunung apa Pak? Gunung Anjasmoro. Ya, Gunung Anjasmoro Pak yang luas itu Pak ya. Yang Anjasmoro sendiri itu adalah gunung yang membatasi 5 daerah ya, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Kediri dan Kota Batu serta Kabupaten Malang Pak ya. Kabupaten Malang 6 daerah. Semoga kemudian Gunung Anjasmoro ini bisa menjadi studi ya, studi bisa sejarah, arkeologi, budaya termasuk flora dan fauna sebagai riset medis ya. Karena ternyata sebagian flora dan fauna yang ada di lokasi ini ternyata memang obat bagi kanker, diabetes, TBC, bahkan termasuk kemudian HIV/AIDS. Semoga bermanfaat.